TNI bawa senjata mematikan. Ini untuk tumpas KKB Papua. Ada yang ditakuti Egyanus Kogoya. Dilansir dari tribunmanado.co.id, teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dinilai sudah lewat batas. Pemerintah sudah menetapkan mereka sebagai teroris, dilanjutkan dengan gerakan penumpasan. Buktinya pemerintah sudah menurunkan pasukan khusus untuk melakukan tindakan tersebut. Tak hanya pasukan khusus, pemerintah Indonesia melalui TNI juga menurunkan peralatan canggih. Egyanus Kogoya bukanlah nama asing bagi militer Indonesia, sebab dia adalah Panglima Komando Daerah Perang 3 Ndugama yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kita mungkin sering mengenalnya dalam serangkaian aksi bengis kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, sebab KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya merupakan satu dari 7 kelompok KKB yang masih aktif di Papua. Diperkirakan anggota kelompok Egyanus Kogoya sekitar 50 orang, dengan masing-masing memegang senjata militer yang cukup canggih. Walau begitu, siapa yang sangka bahwa sebenarnya Egyanus Kogoya begitu takut jika berperang dengan TNI. Hal itu pernah disampaikan Egyanus Kogoya dalam akun Facebook TPNPB pada tahun 2018 silam. Dilansir dari hot.grid.id pada Sabtu. Dalam unggahan itu, pihak Egyanus Kogoya mengaku tidak mau berperang dengan TNI jika mereka memakai helikopter dan bom. Unggahan jelas Egyanus Kogoya berbanding terbalik dengan pernyataan siap berperang dengan TNI. Selama ini, KKB hanya tahu ini menggunakan helikopter Bell 412 dan Mi-17 di Papua. Memang kedua jenis alutsista itu merupakan jenis angkut. Namun sebenarnya TNI memiliki beragam senjata mematikan. Bahkan alutsista TNI paling mutakhir sama sekali belum pernah diterjunkan untuk menumpas UPM. Misalnya, TNI mempunyai Skadron 31 garis miring serbu Penetbat yang bersarang di Semarang, dan isian Skadron 31 garis miring serbu ini beragam, mulai helikopter Mi-17, Bell UH-1, Aeroquist, Mi-35, HE dan AH-64 Apache. Nah, yang menjadi momok menakutkan bagi Egyanus Kogoya dan prajurit KKB lainnya. Perlu Anda ketahui, kemampuan AH-64 Apache ini sangat mengerikan. Dilansir dari Boeing, AH-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian paling canggih, yakni Guardian. Jika pilot mengaktifkan helm Head Mounted Display (HMD), maka moncong senapan mesin akan mengunci sasaran. Jadi, sasaran tidak akan bisa lepas. Sementara AGM-114 Hellfire yang bisa melunturkan kendaraan lapis baja dalam sekejap. Lalu M35 malah dijuluki tank terbang atau SI monster asal Rusia. Alasannya karena Mi-35 kebal akan tembakan senapan mesin layaknya kepunyaan kombatan UPM. Belum lagi AH-64 Apache dan Mi-35 sama-sama terbang, melacak dan menembak sasaran dalam cuaca apapun, siang maupun malam. Sementara senjata ketiga yang begitu ditakuti oleh Egyanus Kogoya dan KKB adalah pesawat Embraer 314 Super Tucano buatan Brazil. Alasannya karena pesawat ini memanglah pesawat yang bisa menumpas konflik intensitas rendah macam gerakan separatis. Bahkan Super Tucano dapat menggotong muatan berupa bom MK81 garis miring MK82, bom bakar, roket dan rudal darat ke udara.
Ini alasan mahasiswa dan milenial dukung BNPT kategorikan KKB Papua sebagai teroris. Republika.co.id, Jayapura, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar mengategorikan kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai kelompok teroris. Kategorisasi KKB yang disampaikan Kepala BNPT sebagai kelompok teroris ini didukung oleh Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia. Ketua Umum AMMI, Nur Hasanah, menerangkan bahwa kategorisasi BNPT terhadap KKB sangat urgen. Tindakan KKB juga sesuai dengan terminologi terorisme dalam berbagai literatur. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Praktik tindakan teror, kata Nur Hasanah. Menurut dia, kejahatan yang dilakukan KKB sudah sesuai dengan terminologi terorisme itu. KKB telah menyebabkan banyak jatuhnya korban dan menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat. Ditambah lagi, kata Nur Hasanah, mereka menginginkan memisahkan diri dari wilayah NKRI. Kita tahu kekejaman KKB telah melanggar hak asasi manusia. Mereka mengancam hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang, dan mempunyai implikasi luas bagi keamanan dan perdamaian global. Mereka juga ingin memisahkan diri dari NKRI, sambung Nur Hasanah. Dilansir beberapa sumber, AMMI menyebutkan selama kurun waktu Januari hingga Oktober 2022, KKB telah melakukan serangkaian aksi biadab yang melecehkan harkat dan martabat manusia. Dalam sepekan akhir misalnya, KKB melakukan penyerangan brutal kepada 14 pekerja jalan proyek Teluk Bintuni, Maibran di Papua Barat. 4 diantaranya tewas. Selain itu, KKB menelanjangi sekaligus merampok 8 orang warga sipil dan seorang TNI di Paniai, Papua. Peristiwa itu disebut terjadi di Kampung Bobuo, Distrik Topiai, Kabupaten Paniai, sekitar pukul 15.50 WIT. Belum lagi, kata Nur, para pemuka agama atau warga sipil ada yang telah dibunuh oleh KKB. Beberapa hari akhir sebelumnya,